Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul klaim. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggota Aninda Finandia Nugraini, NIM 63010190094, dan saya sendiri Linda Febriana, NIM 63010190109. Langsung saja. Poin A, definisi asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, definisi asuransi konvensional menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin ada di cerita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, definisi asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2 DSN MUI ke-10 2001 tentang pedoman umum asuransi. Asuransi syariah adalah takmin, takaful, atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad periklanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, poin ke B ada definisi klaim. Klaim merupakan suatu tuntutan atas hak yang ada atau timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya telah terpenuhi. Klaim asuransi merupakan suatu tuntutan dari pihak pemegang polis atau yang telah ditunjuk kepada pihak asuransi atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau UP atau nilai tunai yang telah timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi. Yang ke C ada dasar hukum klaim asuransi syariah. Dalam Al-Quran sendiri terdapat pada surat Al-Ma'idah ayat ke-8. Sedangkan dalam hadis Rasulullah bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia beramal, dia menyempurnakan amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Poin yang kedua ada tinjauan umum tentang pertanggungan jaminan ganti rugi. Jaminan pertanggungan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai perjanjian memiliki sifat-sifat di antaranya. Yang pertama ada pertanggungan pada dasarnya suatu perjanjian penggantian kerugian. Dalam konteks ini, penanggung melakukan hubungan untuk memberikan ganti rugi pada pihak tertanggung. Yang kedua ada pertanggungan merupakan suatu perjanjian bersyarat. Yang ketiga ada pertanggungan merupakan perjanjian timbal balik di mana kewajiban penanggung memberikan ganti rugi pada tertanggung membayar premi. Yang keempat ada pertanggungan akan memberikan ganti kerugian objek kepentingan yang dipertanggungkan yang memiliki hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kerugian. Kemudian asuransi sendiri melaksanakan jaminan ganti rugi berlandaskan berupa asas yang dijadikan dalam memenuhi janjinya. Nah, asas-asas tersebut ada yang pertama asas indemnitas atau indemnity, yang kedua ada asas kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest, yang ketiga ada asas kejujuran sempurna atau utmost good faith, dan yang terakhir ada asas proximate causa.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu jaminan klaim dalam aplikasi bisnis asuransi syariah, yang itu menjadikan para tertanggung atau peserta klaim merasa aman dan tentram terhadap kehidupan yang mereka jalani serta harta benda yang mereka miliki. Karena tujuan yang ingin dicapai oleh asuransi syariah yaitu membina hubungan persaudaraan dan saling mengasihi atas sesama kelompok masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, karena para peserta yang ikut dalam program klaim untuk memberikan atau membayarkan kontribusi yang akan dikumpulkan bersama peserta yang lain sebagai alat menghadapi resiko yang kemungkinan dapat terjadi. Untuk kemudian selanjutnya yaitu ketentuan klaim pada asuransi syariah. Yang pertama, klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Yang kedua, klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Yang ketiga, klaim atas akad ijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Yang keempat, klaim atas akad baru merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Jenis-jenis kerugian, jenis-jenis klaim yaitu klaim meninggal dunia, yang kedua klaim penebusan polis atau nilai tunai, yang ketiga klaim habis kontrak, dan yang keempat klaim rawat inap atau rawat jalan. Klaim pada asuransi kerugian. Yang pertama, tertanggung wajib melaporkan kejadian yang dialami secara lisan, tertulis sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, melengkapi laporan dokumen pendukung awal. Prosedur klaim, yang pertama pemberitahuan klaim, yang kedua bukti klaim kerugian, yang ketiga penyelidikan klaim, yang keempat validitas klaim, dan yang kelima penyelesaian klaim. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.